apa kabar nih? Pastinya baik kan? Kembali lagi nih bersama kami kelompok podcast H dari SMAK Santa Maria Malang. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita saling kenal mengenal terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan saya Debbie Melinda. Tentunya saya nggak sendiri dong. Ada teman-teman saya yaitu Teana Regina, Revania, Vanessa Nisela, Niken Savitri, Mikael Serafino, dan Glenn Gordy. Hari ini kami bersama akan membahas putar friend zone. Bukan guys, maafin guys. Emang Debbie ini jomblo ngenes pol. Kasihan dia guys. Maaf guys, bercanda. Hari ini kami akan bahas putar pembelajaran umum seperti biologi, bahasa Indonesia, agama, geografi, PKWU, dan sejarah dunia. Pastinya kalian penasaran kan dengan isi dari pembahasan kita? Oleh sebab itu, pasang telinga, buka pikiran, dan langsung aja yuk! Sebelumnya, jangan lupa bersyukur atas setiap berkat dan anugerah yang Tuhan beri ya. Kali ini kami mengajak teman-teman semua untuk berbagi sedikit informasi tentang gereja. Wah, seru kelihatannya. Iya dong, di antara kalian ada nggak sih yang tahu makna gereja? Aku tahu, Nes. Gereja berarti pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil Allah untuk menjadi keluarganya. Ya, betul. Teman-teman yang lain ada nggak sih yang tahu sifat-sifat gereja itu apa saja? Dan usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sifat-sifat gereja tersebut dalam lingkungan kita? Ada 4 sifat gereja, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Aku tahu nih usaha-usahanya, seperti bersifat terbuka kepada sesama, bekerja sama dengan orang yang bertujuan baik, terlibat dalam hidup bermasyarakat, gotong royong bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kelestarian alam yang Tuhan berikan kan pastinya. Gimana? Udah paham belum tentang sifat-sifat gereja? Lanjut yuk, kita perluas pengetahuan lagi dengan belajar bahasa Indonesia. Oke semua, kita coba identifikasi teks drama yuk. Kita mulai dari struktur ya. Jadi, struktur teks ceramah terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Tete, aku mau tanya dong. Kira-kira di teks ceramah itu kebahasaannya perlu diperhatiin apa enggak sih? Soalnya aku agak-agak bingung nih. Ada Rey. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kedua, menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Udah paham kan? Oke, yuk kita lanjut belajar biologi. Kalau bahas lingkungan, kurang lengkap gak sih kalau nggak disangkutin ke pelajaran biologi? Kalian tahu kan pastinya tentang struktur fungsi organ dari hewan dan tumbuhan? Tahu sih. Cuma boleh lah ya kalau misalnya dikasih tahu lebih detail lagi. Jaringan yang ada di tumbuhan seperti jaringan merinstem, jaringan dewasa, epidermis, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penyongkong, dan jaringan sekretoris. Sedangkan pada hewan terdapat jaringan epitelum, komponen jaringan ikat padat, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyingking, jaringan otot, jaringan saraf, neogrolia, organ, sistem organ, dan sel pulca. Sedangkan jaringan-jaringan tersebut sangat berperan penting dalam struktur sistem organ dalam membantu perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan. Dari struktur jaringan tersebut, kita juga dapat membedakan tumbuhan dan hewan dengan mudah loh. Dep, bisa nggak sih jaringan struktur tumbuhan sama hewan tuh diterapin di kebutuhan manusia? Bisa dong, ini aku kasih contohnya deh. Seperti struktur jaringan daun, itu ditiru oleh manusia untuk membangun tembok yang kokoh. Kemudian, kalau hewan seperti lendir dari bekicot, yang dapat dimanfaatkan untuk obat kulit karena mengandung banyak zat-zat seperti kolagen untuk membantu merawat kulit. Gimana? Sejauh ini udah paham kan cara pengelompokan hewan dan tumbuhan dengan mudah? Oke, sekarang kita bahas mengenai flora fauna di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Apakah kalian tahu letak Gunung Bromo? Gunung Bromo kan terletak di Jawa. Ya, benar. Tepatnya berada di Pasuruan, Jawa Timur. Apakah kalian juga mengerti kondisi geografisnya?
Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah plus minus 800 meter utara selatan dan plus minus 600 meter timur barat. Ya, benar. Di sekitar Gunung Bromo juga terdapat Taman Nasional Tengger. Di sana terdapat banyak sekali flora dan fauna yang dilindungi. Kira-kira apa aja nih flora dan fauna khas dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Flora yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seperti mentigi, akasia, kemelandingan gunung, cemara gunung, dan adas. Begitu juga di hutan Semeru bagian selatan. Terdapat 157 jenis anggrek. Kalau fauna khas dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru apa aja? Satwa langka dan dilindungi yang terdapat di Taman Nasional Bromo antara lain luwak, rusa, kera ekor panjang, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, dan berbagai jenis burung. Wah, banyak sekali ya. Dengan begitu kita juga dapat mengelompokkannya berdasarkan fisiologi dan morfologi dari hewan tersebut, seperti yang diajarkan oleh Kak Debbie di atas ya. Ya, betul sekali. Banyak sekali flora dan fauna langka yang terdapat di Taman Nasional Tengger. Dengan begitu, kita juga harus menjaga dan melindunginya. Berikut merupakan sikap nasionalisme yang dapat kita lakukan dalam menjaga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru agar tetap lestari. Guys, kalian tahu nggak sih pentingnya demokrasi, tepatnya di Taman Nasional Tengger Semeru? Emang apa pentingnya demokrasi? Dalam hal demokrasi, kita juga dapat mengajak masyarakat ataupun pengunjung Taman Nasional Tengger untuk mengurangi sampah plastik serta menjaga Taman Nasional Tengger lebih bersih dan asri. Demokrasi ini juga sangat penting mengingat masyarakat merupakan sumber dan sekaligus solusi bagi permasalahan lingkungan hidup, sehingga kuncinya ialah keterlibatan masyarakat seperti kita ini. Oh, ternyata begitu ya. Aku mau beritahu juga nih tentang pentingnya nasionalisme bukan hanya untuk Taman Nasional Tengger, tetapi juga lingkungan sekitar kita loh. Kalian mau tahu nggak nih? Mau banget dong pastinya. Jadi, dengan adanya rasa nasionalisme dalam masyarakat, kita semakin memiliki kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai pelestarian lingkungan, mempertahankan dan berintegritas, serta menjaga kemakmuran dan kekuatan dalam lingkungan hidup kita maupun di Taman Nasional Tengger. Gimana nih, udah tahu kan cara menjaga lingkungan di Bromo? Baiknya, kita juga melestarikan makanan khas dari Bromo Tengger Semeru ya. Ngomong-ngomong soal Taman Nasional Tengger Semeru nih, kalian tahu nggak sih ada beberapa makanan khas daerah yang terkenal di sana? Selain itu, kita juga bisa loh ngembangin usaha lewat makanan khas daerah tersebut. Lah, emang bisa ya? Kayak gimana sih ngembangin usahanya? Aku cuma tahu makanan khas daerah Bromo itu yang kayak nasi aron gitu, makanan khas penduduk Tengger. Nah, itu kan dari makanan khas daerahnya. Sekarang untuk memulai sebuah usaha, dari makanan-makanan tersebut kita harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, kita harus menentukan ide terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap 2, yaitu kita harus memikirkan bagaimana cara kita memasarkan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah produksi di usaha kita nantinya. Selanjutnya, tahap 3 adalah tahap mencari peluang. Kita harus pintar-pintarnya mencari peluang dan mendapatkan peluang di usaha kita. Kalau dirasa tahap 1 sampai tahap 3 sudah cukup matang, kalian boleh menjalankan usaha kalian masing-masing. Wah, tapi nggak terasa ya, waktu kita bersama sudah hampir habis. Pelajaran yang bisa diambil dari podcast kami adalah untuk tetap selalu mencintai lingkungan dengan tidak bersikap acuh dan menjaganya dengan baik. Sama seperti poster yang telah kami cantumkan bahwa belum terlambat bagi kita untuk mulai merawat lingkungan. Oleh karena itu, mari kita menjaga dan merawat lingkungan mulai dari sekarang, mulai dari dini dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas. Oke, sampai sini saja podcast dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan pernah rindu, biar kami saja yang rindu, karena rindu itu berat. Anjay. Dadah, terima kasih telah mendengarkan. Maaf kalau ada salah kata. See you.